Ada, saya sebut saja ya, nanti kita akan putarkan ya, ini sedang disiapkan. Hotman Paris Hutapea, pengacara, yang kemudian beberapa kali ini membuat isi bahwa Ahok harus diperiksa dan seterusnya. Itukah yang Anda sebut dengan buzzer? Iya, saya kira ucapan Bang Hotman itu terlambat. Terlambat? Ketika Pak Ahok sendiri, ketika diminta konfirmasi soal kasus ini, beliau mengatakan dengan senang hati, saya kalau dipanggil oleh kejaksaan, memberikan keterangan yang sebaik-baiknya, dan membawa semua data, semua dokumen, termasuk apa surat-surat dia yang disampaikan kepada Kementerian BUMN, kemudian juga risalah rapat dan sebagainya, apa yang menjadi catatan dia ke Kementerian BUMN dalam perbaikan tata migas khususnya yang ada di Pertamina. Karena memang kami menangkap ada framing yang jahat ketika kasus korupsi ini terbongkar, tiba-tiba di media sosial khususnya yang ada di X mengarahkan kepada Pak Ahok. Ada orkestrasi ya? Ya, ada orkestrasi. Kita membaca akun-akun yang ada di X itu. Padahal dalam posisi ini seharusnya orang yang paling bertanggung jawab pertama adalah seorang direktur utama Pertamina. Itu yang pertama. Kemudian komisaris utama tentu saja bertanggung jawab. Kemudian jangan lupa bahwa di situ juga ada Menteri BUMN. Tapi kenapa tiba-tiba semua diarahkan kepada Pak Ahok? Padahal kalau kita membaca rekam jejak, ya, Pak Ahok ketika pada tahun 2020 mulai diangkat sebagai komisaris utama Pertamina sudah mulai dengan gebrakan-gebrakan yang heboh pada waktu itu sampai ada anggota DPR RI yang minta Pak Ahok dipecat sebagai komisaris utama Pertamina. Dan jangan lupa juga bahwa kasus-kasus dugaan korupsi yang kemudian dilaporkan oleh Pak Ahok berdasarkan surat dia kepada Kementerian BUMN, termasuk yang masalah gas yang ada di Pertamina, itu kan juga Pak Ahok yang memberikan laporan-laporan. Nah, kemudian juga jangan lupa juga perbaikan-perbaikan yang dilakukan oleh Pak Ahok selaku komisaris utama, termasuk juga adalah efisiensi, penghematan dan sebagainya. Yang kalau kita baca berita soal fasilitas mewah yang ada di Pertamina waktu itu, ada ex-direktur Pertamina yang masih mendapatkan gaji 100 juta itu dibongkar oleh Pak Ahok pada waktu itu. Pokoknya kegaduhan yang luar biasa lah. Dan jangan lupa juga bahwa pada ketika Pak Ahok menjadi komisaris utama Pertamina, Pertamina mencetak laba bersih terbesar dalam sejarah Pertamina itu sendiri. Pada tahun 2022 itu sudah 3,8 miliar dolar laba bersih. Tahun 2023 itu luar biasa, sampai 4,4 miliar dolar atau 70 triliun, 14 triliun diserahkan kepada negara. Tapi kita melihat tahun 2024 Pak Ahok itu mundur pada awal tahun 2024. Laba bersih 2004 Pertamina itu hanya 2,6 miliar dolar. Nah, pertanyaannya adalah ini orang yang sudah berusaha baik-baik membersihkan, mengelola Pertamina dan sebagainya, ya. Kemudian melaporkan kasus-kasus pelanggaran yang kita tahu semuanya, kok tiba-tiba sekarang menjadi sasaran ketika kasus korupsi ini dibongkar. Anda merasa itu janggal? Menurut saya janggal, karena kita melihat kalau kembali kepada proses penegakan hukum, maka orang-orang yang terlibat harusnya itu yang harus diperiksa. Direktur utama Pertamina, tentu saja komisaris utama Pertamina Pak Ahok dan siap untuk datang. Dirutnya yang juga ada Komut, yang dia ada Patra Niaga, ya. Termasuk juga adalah Kementerian Menteri BUMN. Bentar. Nah masalahnya Mas, kita membaca di media ada rapat malam-malam antara Menteri BUMN dengan Kejaksaan Agung. Kita bertanya-tanya di sini. Apa kecurigaan Anda di situ? Saya bertanya-tanya. Harusnya ketika soal kita mau konsisten ini adalah penegakan hukum, pembongkaran kasus korupsi, tidak hanya yang di Patra Niaga yang diperiksa, tapi juga sampai ke level Kementerian BUMN, Menteri BUMN-nya, inspektornya itu semua dibongkar. Karena kita melihat ini kasus sangat besar. Anda bicara tadi soal Liga Korupsi Indonesia. Kalau sekarang ditambahkan nomor maka Pertamina nomor 1 sudah. Okay. Kalau sudah 1.000 triliun. Nah di sini kita melihat ini berarti adalah kejahatan komplotan. Tidak hanya orang yang kita menduga yang ada di Patra Niaga, tapi ini bisa menyasar kemana-mana. Nah ini yang harus dibongkar. Maka dari itu seharusnya Kejaksaan Agung menahan diri. Menahan diri untuk tidak bertemu dengan pihak-pihak yang bisa diduga terlibat dalam kasus-kasus ini. Termasuk juga dengan Menteri
BUMN. Itu yang kita lihat. Saya harus mengelaborasi. Anda mengatakan janggal karena Pak Ahok adalah komisaris utama. Ini anak perusahaan yang punya komisaris juga. Ya. Menurut Anda kejanggalan itu kalau Anda poin 1, 2, 3, yang mana aja? Ya, kejanggalan pertama satu adalah ketika kita melihat ini adalah kasus Patra Niaga, maka yang harus diperiksa duluan adalah komisaris utama di Patra Niaga. Itu seharusnya pertama. Setelah direksi? Ya, tentu saja setelah direksi. Kan tersangka. Kemudian setelah itu baru yang namanya Direktur Utama Pertamina. Oke. Ya, kemudian komisaris utama Pertamina. Kemudian juga kementerian, menteri BUMN itu juga harus diperiksa. Harusnya. Tapi kok tiba-tiba dari awal sudah mengarah telunjuk semuanya kepada lompat ke situ. Maka itu yang kita lihat ada kejanggalan, ada kecurigaan bahwa ini tidak hanya persoalan penegakan hukum, tapi ini sudah dicoba untuk di-framing dalam sebuah serangan pada partai politik. Itu kami melihatnya. Ada yang mau komentar soal ini? Silakan. Terima kasih. Janggal karena lompat. Iya. Anak perusahaan bukan komisarisnya dulu, tapi langsung komisaris utama, bahkan direksi Bapak perusahaan ya, Pertamina maksudnya. Ya, nanti kita uraikan satu-satu. Sebenarnya ini kan nggak ada yang jadi masalah karena proses hukum itu sudah berjalan. Jadi saya itu memang agak tergelitik sampai saya buat video ya tentang masalah itu. Kok tiba-tiba Ahok muncul di belakangan. Jadi saya ini disclaimer, saya tidak dalam posisi untuk menyalahkan atau membenarkan ya kan kinerja Ahok di Pertamina. Jawaban dulu. Ini janggal nggak? Menurut Anda janggal? Bukan soal itu. Ini Anda berani nggak menyebut ini janggal atau wajar? Itu aja. Apanya itu? Pemeriksaan Ahok yang kemudian disebut-sebut akan diperiksa. Oh enggak, bukan gitu melihatnya. Kita harus melihatnya ini konsernya di Patra Niaga dulu. Ya, konsernya di situ dulu. Ini perkara kasus Patra Niaga. Ketika kasus Patra Niaga ini muncul, kemudian tidak lama setelah itu Pak Ahok membuat podcast. Menyatakan saya akan tangkap semuanya segala macam. Loh, yang nangkap ini Kejaksaan Agung. Kan jadi pertanyaan, loh, habis itu nalar orang berpikir ditarik ke belakang. Loh, kan dia komisarisnya. Itu yang menjadi masalah gitu loh. Nah kemudian Hotman Paris ngomong, lu komisarisnya begini. Nah itu yang jadi masalah. Urutannya begitu. Jadi ini kalau Pak Ahok nggak bicara dengan marah, dengan gaya dia tahu sendiri kan, mukanya sampai merah segala macam, saya tangkap segala macam. Ini nggak akan ada masalah kayak gini. Karena semua itu sudah berjalan. Jadi begini yang saya maksudkan. Kalau yang Pak Ahok bilang dia mau tangkap semua segala macam, dia siapa? Dia bukan aparat penegak hukum. Kalau yang mau diberikan apresiasi terhadap penindakan yang dilakukan oleh terkait dengan masalah ini, itu satu adalah pemerintahan Pak Prabowo. Karena kita sama-sama tahu ya, masalah-masalah gini, mafia-mafia ini udah puluhan tahun, Bung Aiman. Baru di pemerintahan Pak Prabowo itu bisa dibuka semuanya. Itu yang pertama, ya kan? Alias di pemerintahan Pak Jokowi belum atau tidak bisa dibuka. Yang kedua, ya nanti dulu. Yang kedua, emang isi Bung Ray ini ganggu-ganggu gua mulu dari tadi. Ganggu. Yang kedua, yang patut diapresiasi itu adalah dirut yang baru. Ya, dirut yang baru itu ya dengan secara ofisial dia menyatakan saya ya kan secara korporasi memohon maaf terhadap kinerja yang selama terjadi. Beliau baru 4 bulan menjabat. Anda bandingkan seorang yang tidak terlibat, tidak ada di fase pada saat terjadinya mega korupsi itu, mengambil take over, mengambil tanggung jawab untuk menyatakan bahwa Pertamina meminta maaf, saya atas nama Pertamina minta maaf. Bandingkan dengan apa yang dikatakan oleh Ahok. Oke, bandingkan. Jadi bisa dikatakan gini loh. Saya bilang Pak Ahok ini pahlawan kesiangan. Gitu loh. Semua udah ditangkap. Bahkan mungkin akan berlanjut kepada tersangka-tersangka lain. Tiba-tiba dia nongol. Habis itu saya mau tangkap semuanya, saya akan buka semuanya. Nah, yang jadi masalah yang janggal Anda mau katakan. Nah, yang berikutnya,
Saya udah tonton tuh. Nggak, itu yang janggal. Anda mau Itu yang janggal. Okay. Saya sudah tonton semua podcastnya. Itu udah ditanyakan. Anda tahu nggak, ya kan, tentang masalah Patraniaga ini, ya kan, kasus Patraniaga ini? Nggak dijawab sama dia. Kan cuman itu doang. Ini dia ngomongnya ya seperti yang dikatakan oleh Bung Guntur tadi. Dia cuma ngomongin saya sudah gini, saya udah ngoceh, sudah ribut, silakan rekaman segala macam. Yang ditanyakan cuma simple. Anda tahu atau tidak bahwa ada kasus Patraniaga? Kan cuman itu. Cuman itu pertanyaannya, nggak dijawab. Nah, yang menjadi dua faktor. Dia tahu atau tidak? Itu dulu. Kalau dia tidak tahu, artinya dia tidak menjalankan fungsi pengawasannya. Ya kan, itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia tahu tapi dia tutup mata, ya kan, dia tutup mata, ini yang menjadi masalah. Artinya bisa dikatakan dia membiarkan suatu tindak pidana terjadi, ya kan? Bahkan bisa dikatakan ini ada obstruction of justice, menghalang-halangi penyidikan, karena fungsi dia adalah mengawasi. Fungsi dia mengawasi, bahkan dia bisa memberikan masukan kepada direksi, bahkan bisa memberikan masukan ke Kementerian BUMN, bahkan presiden itu adalah teman dia loh. Ya kan, Pak, nggak ada yang nggak benar di sini. Konteksnya di situ. Nah, ini dilebarkan kemana-mana. Konteksnya ini Patraniaga. Ditanyakan ke Ahok, lu tahu apa enggak? Kalau tahu artinya obstruction of justice, Anda mengatakan itu tadi. Ya, kurang lebih kalau seperti tidak itu. tahu, lalai dalam pengawasan. Ya, seperti itu.